datang kepadamu, satu hal yang kami percayai, bahwa Engkau hadir dimanapun kami ada, Tuhan. Baik kami di Jawa, di Kalimantan, Papua, Sumatera, Sulawesi, bahkan di luar negeri, Brunei, dan semuanya, Tuhan, Engkau hadir. Di rumah kami masing-masing, kami boleh merasakan kehadiran-Mu. Dan malam ini kami rindu bukan hanya pengetahuan yang kami dapat, tetapi pengalaman Kristus yang kami dapat. Bapak, kami berdoa kiranya Engkau menjamah setiap kami, sehingga setiap kami, ibu-ibu, boleh merasakan, boleh mengerti akan apa yang Kau mau terhadap hidup kami. Terima kasih, Bapak, terima kasih. Kami menyerahkan pertemuan hari ini kepada Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, Bapak, untuk malam hari ini kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Bapak di surga, berbicaralah atas setiap kami, karena kami malam hari ini siap untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Dan kami rindu, Tuhan, hidup kami menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Amin. Shalom, ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Saya Freddy dan istri saya Yunike. Ya, kita ketemu lagi. Sudah 1,5 bulan ya kita tidak ketemu. Yang terakhir kita ketemu 1,5 bulan yang lalu, waktu WB Jawa dan Kalimantan kalau tidak salah ya. Dan hari ini, waktu itu kita belajar tentang komunikasi, dan hari ini kita akan sama-sama belajar tentang bahasa kasih. Kenapa ini penting? Nanti kita akan belajar bersama-sama bahwa ini penting sekali. Ibu-ibu, boleh saya tahu siapa yang bisa mendengar kami bicara? Bisa tolong angkat tangannya? Bisa mendengar kami bicara? Halo? Bisa ya? Bisa, Pak. Bisa. Bisa. Pak Freddy keluar, Bu Kumala. Nge-freeze ya dia? Iya. Ya, sebenarnya info. Ibu-ibu, sebentar ya. Ini yang gangguan sinyal nih. Sebentar. Nanti dia biar masuk lagi. Nanti setelah selesai, Bapak Ibu jangan live dulu ya. Kita mau foto bersama ya. Sebentar ya, belum masuk sebentar. Ya, ini baru masuk lagi nih. Bentar ya, baru masuk lagi. Maaf ibu-ibu, ini ada gangguan. Shalom. Ya, shalom Pak. Bisa yang komputer saya kok terganggu ya, sebentar Bu. Oke, saya ganti. Ya. Ya. Oke, ibu-ibu bisa dengar kami? Ya, bisa sekarang. Ya, bisa. Ya, tadi Zoom-nya bermasalah ya. Ya.
Oke, ibu-ibu yang terkasih, kita akan masuk di dalam belajar firman Tuhan. Sekali lagi kita belajar tentang bahasa kasih. Bisa tolong ditampilkan poin-poinnya. Ya, kerinduan setiap pasangan suami istri, kerinduannya yaitu kita bersama-sama hidup bahagia, bersama-sama dengan pasangan kita, bersama dengan anak-anak, dengan kasih yang dari Tuhan. Tolong powerpoint-nya bisa dilihat. Minta tolong. Iya. Ya, seperti gambar ini ya Bapak Ibu ya, ibu-ibu ya. Kita rindu bahasa kasih kita ada buat pasangan kita, yaitu kasih yang Tuhan mau, yaitu kasih agape, kasih yang tidak menuntut syarat, ya. Sampai bahkan di gambar Bapak Ibu itu di depan, kalau memang ya ibu-ibu, ya, bisa ditampilkan ibu, tolong. Pak, PPT-nya udah di-share ke siapa, Pak? Sudah, Bu, di Wanita Bijak, Bu. Tadi saya sudah sampaikan di Wanita Bijak emailnya. Oh, Wanita Bijak @yahoo ya, sebentar ya, Pak. Sebentar. Ya, enggak apa-apa. Oh, Ada, Tan? sebentar Bu, saya buka Ya. dulu. Ya, sebentar ya. Ya. Ya, ada. Ya, oke, Tan. Thank you, Tan. Ibu, biar keluar dulu PowerPoint-nya. Sudah muncul? Udah, Tan. Hitam-hitamnya, ada itu kayak garis hitam. Sudah oke kah? Oke, ya. Sudah keluar ya. Pak Freddy keluar lagi. Ya, dia sinyalnya jelek banget tuh. Iya, oke. Sudah bisa dengar? Ya, bisa, Pak. Bisa. Oke. Terima kasih. Terima kasih Ibu-Ibu untuk pengertiannya, karena memang dengan virtual Zoom ini kalau ada masalah jaringan ya seperti ini ya. Ya. Tapi saya yakin, kami yakin dan percaya bahwa Tuhan hadir dimanapun kita ada. Ibu-Ibu. Pak Freddy, pesertanya ada bapak-bapak juga, Pak. Oh, ada ya Bapak-Bapak. Iya. Terima kasih Bapak-Bapak. Ya Bapak Ibu yang terkasih ya, yang saya panggil ya. Bapak Ibu yang terkasih, kerinduan kita, rumah tangga kita seperti tadi, sampai orang tua kita terus hidup baik benar di hadapan Tuhan. Tolong jangan cepat-cepat. Ya, seperti ini Ibu-Ibu. Cuman, makanya Bapak Ibu, next tolong PowerPoint-nya,
yang terjadi dalam rumah tangga kita karena ketidaktahuan suami istri, ketidaktahuan keluarga, maka suami istri bertengkar, saling menuntut, saling menyalahkan, dan korbannya anak-anak. Dan berapa banyak ini terjadi bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia, ketika suami istri bertengkar, menuntut, saling menyalahkan, karena ketidaktahuan ini, maka yang terjadi korbannya anak-anak. Mengapa terjadi? Karena suami istri egois, Bapak Ibu. Iya, terus saja PowerPoint-nya. Karena manusia egois. Karena masalah atau problem. Karena pertengkaran, apalagi dalam kondisi pandemik yang semacam ini, suami istri bertengkar, dan bukan hanya karena masalah ekonomi atau keuangan, tapi itu menyerang masalah keluarga. Beberapa waktu ini kami banyak melayani suami istri, karena masalah ekonomi, kemudian mereka bermasalah dalam keluarga. Dan mereka kemudian bertengkar dan tidak terjadi masalah yang berat dalam hidup mereka, dan kemudian terjadi pahit hati dan juga dosa, menimbulkan masalah problem semacam itu. Next. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, yang terjadi pusing deh kata anak-anak ini. Papa mamahnya tidak akur, papa mamahnya diam-diaman, tidak saling mengasihi. Harusnya suami mengasihi istri, istri mengasihi suami, tapi yang terjadi suami istri tidak ada kasih. Dan yang terjadi ibu-ibu ini, sepertinya kita sendiri, next, dan dihantam seperti ini ibu-ibu. Kita seperti tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Kita seperti terhimpit oleh sesuatu yang berat dalam hidup kita. Kenapa? Coba kita lihat sebelum manusia jatuh dalam dosa. Ibu-ibu yang terkasih, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Firman Tuhan katakan Kejadian 2 ayat 23. Next PowerPoint-nya tolong ikuti saya. Ya. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebelum manusia jatuh dalam dosa, ketika firman Tuhan katakan dia menciptakan Adam, firman Tuhan katakan Allah memberi Hawa. Dan ini yang dikatakan Adam kepada Hawa. Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Dikatakan ada sukacita, ada saling memuji, gembira. Suami-suami ketika melihat istrinya ada sukacita, ada kegembiraan. Maaf Bapak-bapak, apakah engkau saat ini melihat istrimu dengan sukacita? Apakah engkau melihat istrimu dengan gembira? Apakah engkau melihat istrimu dengan satu antusias? Terima kasih Tuhan untuk istriku yang baik. Saudara, beberapa waktu ini saya selalu berkata kepada istri saya, ini pas ada istri saya, dia berkata gini, saya berkata seperti ini, kok semakin hari aku semakin mengasihi kamu ya. Kenapa aku saya mengasihi dia? Tandanya ibu-ibu, dulu Bapak Ibu, saya kalau istri saya ini termasuk wanita mandiri. Jadi kalau dia pergi, dia keluar, dia selalu sendiri. Maksudnya dia bisa lakukan sendiri. Tapi saya hari-hari ini selalu berkata kepada dia, ayo tak antar. Dia buat roti, saya temenin. Kenapa? Sebetulnya harusnya sebelum manusia jatuh dalam dosa, ada sukacita, ada kegembiraan, ada saling memuji. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, setelah manusia jatuh ke dalam dosa, PowerPoint-nya tolong. Yang terjadi di antara suami dan istri, yang pertama yaitu yang sering kita jumpai yaitu suami istri saling menyalahkan. Iya. Setelah saling menyalahkan, mereka saling menuntut. Kok kamu seperti ini? Kok kamu seperti ini? Tidak menyenangkan pasangan gitu Bapak Ibu. Perkataan menjadi kasar. Tajam menyakiti. Menyakiti pasangan kita, suami menyakiti istri, istri menyakiti suami. Bapak Ibu yang terkasih, kemarin kami baru mengalami satu hal. Ketika kami mau pergi, kami mau kesaksian sedikit Bapak Ibu. Sore kami pergi bersama anak kami yang kedua. Kami makan malam, anak-anak kami ada keperluan yang harus dibeli, kami pergi dengan hati yang bersukacita, senang Bapak Ibu. Ya kita tertawa-tawa, tapi ketika pulang, ketika kami mau sampai rumah, kebetulan jalan agak gelap. Nah,
mobil yang kami tumpangi tiba-tiba ada bunyi duk gitu Bapak Ibu. Suami saya tanya, kenapa ya kok ada bunyi duk? Saya tuh refleks, saya tidak punya tidak punya keinginan untuk saya menyakiti suami saya dengan kata-kata saya Bapak Ibu. Yang saya jawab kepada suami saya berkata seperti ini. Lah itu batu kamu tabrak. Ketika saya ngomong batu kamu tabrak, maksud saya tidak menyalahkan pasangan saya Bapak Ibu. Saya juga tidak ingin menyakiti suami saya, tapi dengan refleks saya katakan batu kamu tabrak. Tiba-tiba apa yang terjadi Bapak Ibu? Suami saya marah, dia merasa saya itu menyalahkan dia. Kamu kok menyalahkan saya? Saya juga tidak sengaja nabrak batu loh. Saya tidak punya keinginan, saya tidak mau ngomong menyakiti suami saya, tapi itu refleks saya katakan. Buat saya, ibu-ibu yang terkasih, kan waktu itu kita habis makan, ya istri saya traktir kami, karena dia waktu itu habis buat kue gitu, dia biasanya anak-anak yang traktir orang tuanya, ini Yunika yang traktir kami gitu ya. Kemudian pulang, kita di Puri itu kan ada BCA, depannya kalau malam Bapak Ibu lihat, depan PRPP itu gelap. Buat saya ibu-ibu, kalau gelap itu kan tidak kelihatan ya, betul ya ibu-ibu, Bapak Ibu yang kasihan Tuhan, tidak kelihatan gitu. Dan tiba-tiba di depannya, kalau Bapak Ibu pernah lewat di Puri itu, di Semarang ini maksudnya ya, di depannya BCA, PRPP itu, tiba-tiba jeglong gitu, lubang gitu. Saya tidak sengaja nabrak. Saya bilang, loh kenapa ini? Tiba-tiba dia berkata refleks. Kamu berkata apa yang? Batu kamu tabrak. Batu kamu tabrak. Loh, saya ngomong, loh kamu jangan nyalain saya. Loh masa batu saya tabrak? Betul enggak Bapak Ibu? Saya ini ya akal, masa batu saya tabrak. Tapi setelah itu yang terjadi gara-gara batu Bapak Ibu. Gara-gara lubang itu, lubang yang saya tabrak itu. Saya pulang di rumah tuh, saya bingung, loh kok kenapa ya? Gara-gara masalah lubang, kami sempat bertengkar. Saya sempat ngomong, Bapak Ibu, ini masalah tidak penting, tidak usah diperpanjang. Buat saya, waktu itu, saya marah, kenapa kok tidak diperpanjang? Ini harus jelas, kamu tidak boleh menyalahkan saya. Saya tidak menyalahkan dia, Bapak Ibu. Saya cuma ngomong batu, kamu tabrak. Maksud saya, kenapa sampai terdengar bunyi seperti itu? Karena suami saya menabrak batu. Kalau buat saya, istri saya menyalahkan saya. Bagi saya tidak menyalahkan. Kenapa kamu menabrak? Kenapa kamu mengatakan saya nabrak batu? Memang nabrak batu. Nah, ibu-ibu, Bapak Ibu yang kasihan Tuhan, saya pulang, saya sedih. Kenapa ya? Saya kok mempertahankan masalah batu, masalah lubang. Harusnya saya sebagai suami, kenapa? Saya menyadari karena seorang pria punya pride, punya harga diri. Pride itu berbahaya, Bapak-bapak. Pride, padahal pride-nya sudah saya ambil semua, pride nama saya ya. Jadi sudah pride-nya sudah saya ambil sebetulnya ya. Cuma yang terjadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, masalah kecil jadi besar dalam rumah tangga. Setelah manusia jatuh dalam dosa. Ini yang terjadi, Kejadian 3 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Iya, jadi firman Tuhan katakan, iya, manusia saling menyalahkan. Pria menyalahkan istri, dan istri menyalahkan binatang, Bapak Ibu, hewan waktu itu, ular. Jadi ini yang terjadi karena dosa. Oleh sebab itu, ibu-ibu, Bapak Ibu yang kasihan Tuhan, kekacauan ketika ada damai, sejahtera, sukacita terjadi karena ada masalah-masalah tadi. Kita akan buka dulu, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di dalam Kejadian 2 ayat 18. Tolong PowerPoint-nya, Kejadian 2 ayat 18 itu ada. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Iya, firman Tuhan berkata, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Jadi dalam pikiran Tuhan, dia sudah ada untuk menjadikan manusia, yaitu Hawa, menjadi penolong bagi Adam yang sepadan. Pikiran kita dulu yang sepadan dengan dia, dengan Adam, itu pikiran kita orangnya cocok karakternya, cocok hobinya, cocok semuanya. Sepadan
Sepadan itu bayangan kita itu sama. Jadi saya sama Yunike sama, itu sepadan. Bapak Ibu, coba kita akan sama-sama belajar. Dalam pikiran kita, suami istri harus menyenangkan sesuai pikiran kita. Next PowerPoint-nya. Ibu-ibu, Bapak Ibu, sebelum kita masuk lebih dalam, ya ini kita harus ketahui. Sepadan itu dalam bahasa Ibraninya, itu neged. Neged itu bacanya neged. Itu artinya sepadan, itu against, opposite, paralel. Jadi artinya berlawanan, bukan sama. Jadi jangan pikiran kita, aku itu kalau ketemu dengan pasanganku itu orangnya sama dengan aku, orangnya menyenangkan. Pikiran kita seperti itu, tapi sebetulnya memang bukan sejak awal. Kita ini berbeda. Suami, bayangkan ibu-ibu kalau bapak-bapak ketemunya bapak-bapak menjadi suami istri, itu gay Bapak Ibu. Itu LGBT. Atau ibu-ibu ketemu ibu-ibu, wanita ketemu wanita, itu LGBT. Bukan itu. Berlawanan, beda. Suaminya laki-laki, istrinya perempuan. Ini yang benar. Karakternya, bapaknya adalah bapaknya seorang yang, saya karakternya dominan intim. Saya orangnya orang yang kolerik, Bapak Ibu. Saya orang dominan, saya orang yang kuat, motivasi. Istri saya orangnya stabil, dia orangnya mudah menyerah, orangnya santai, orangnya tidak mau perubahan. Beda. Kita memang berbeda. Ya. Jadi memang sebetulnya sepadan itu bayang kita harus, mindset kita harus diubah. Tolong dibantu terus, next. Pikiran kita harus berubah, Bapak Ibu. Apanya? Berbeda apa? Jenis kelaminnya berbeda. Karakternya kita berbeda. Saya dominan intim, istri saya stabil, cermat. Saya merah kuning, istri saya hijau ungu. Coba Bapak Ibu, perhatikan masing-masing kita, pasti kita berbeda karakter. Pasti kita berbeda jenis kelamin. Berbeda pendidikan. Berbeda spare part. Berbeda orang tua. Tidak boleh kalau sama-sama orang tua, itu namanya incest, Bapak Ibu. Berbeda pola asuh dan pola didik. Memang kita berbeda. Tidak bisa kita ngomong, kamu harus tahu saya. Ya, tidak bisa. Kita harus belajar untuk merawat pernikahan kita, untuk mengerti pernikahan kita, supaya pernikahan kita benar, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, sebelum kita masuk belajar, memahami tentang bahasa kasih, saya ingin cerita sedikit buat Bapak Ibu. Beberapa waktu lalu, 2 minggu lalu, ada satu, ya minggu-minggu ini kita sibuk, minggu kemarin kami sibuk, tapi saya cerita yang 2 minggu yang lalu kami ketemu suami istri, Bapak Ibu. Suami istri ini mempunyai masalah 5 tahun. Suami istri ini satu rumah, tetapi tidak satu kamar, ya. Satu rumah, tapi tidak satu kamar. Dan puji Tuhan waktu itu ada seorang teman bilang, Pak Fedi, saya minta tolong. Ini mereka sudah tidak satu kamar. Padahal mereka, istrinya adalah pejabat gereja. Suaminya juga dulu ada orang pejabat gereja. Tapi mereka mengalami masalah 5 tahun, satu rumah tapi tidak bercakap-cakap, tidak satu kamar. Bayangkan Bapak Ibu, ini anak Tuhan, orang Kristen. Pertama, bapaknya ketemu dengan saya ajak ngobrol-ngobrol, kemudian saya tahu bapaknya temperamental, Bapak Ibu. Saya bilang, kalau kamu masih tidak bertobat, saya tidak mungkin minta ibu ketemu dengan kamu. Percuma, ibu kasihan nanti kena kata-kata kasarmu. Bapaknya, saya mau bertobat. Poinnya, kemudian dia, minggu kemudian, dia ketemu kami lagi, dan dia akhirnya membawa istrinya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, bayangkan 5 tahun, Bapak Ibu ini tidak ngobrol, tidak ngomong, punya anak 2, perempuan semua, yang padahal anak perempuannya yang satu sudah kerja di Jakarta, kasihan anak-anaknya yang perempuan ini, mereka tidak kekurangan, Bapak Ibu. Secara ekonomi mereka diberkati Tuhan, luar biasa. Tapi terjadi masalah dalam kehidupan mereka. Gara-garanya apa? Kita ketemu, saya kebetulan kami konselor, Bapak Ibu, kami membantu mereka. Dalam konseling itu harus
harus ada yang kita lakukan. Pertama, mereka harus tahu posisi mereka. Posisi mereka ada masalah, ada sakit, harus tahu dulu. Kemudian yang kedua, mereka harus tahu bagaimana mengatasi masalah mereka. Kemudian setelah itu kita bantu cara mengatasinya. Kemudian mereka akan bebas dan ketika ada masalah itu lagi, mereka bisa mengatasinya. Gara-garanya sepele, Bapak Ibu. Gara-garanya suaminya ini ketika mereka ada pernikahan, ya, saudaranya, ponakannya ya. Coba ceritain gitu. Ketika saudaranya menikah, kebetulan mereka dapat tugas dari yang punya kerja ini, Bapak Ibu, untuk jadi terima tamu. Tetapi istrinya diberi tugas lagi untuk ngurusi konsumsi. Iya. Nah, suaminya berpikir, istriku kok selalu pergi, nggak mau berdua gitu. Diajak foto menghindar. Nah, itu membuat suaminya jengkel selama 5 tahun. Baru kemarin ketika kami bertemu, suaminya mengutarakan, dia katakan, saya jengkel dengan kamu seperti ini. Bapak Ibu, ini masalah yang sepele karena tidak ada komunikasi sekali lagi. Jadi semua memakai ilmu kebatinan. Dia merasa istrinya kok seperti ini. Istrinya merasa suaminya kok seperti ini gitu. Dan ternyata ada perbedaan. Mereka tidak ada komunikasi. Pola asuh dan pola didik menjadikan suami istri ini diem-dieman selama 5 tahun. Saya bilang, mosok masalah itu saja kamu bermasalah. Satu lagi Pak, katanya suami istri ini. Jadi suatu saat, ini masalahnya sepele-sepele. Bayangkan 5 tahun tidak kumpul, Bapak Ibu. Masalahnya dia, suaminya waktu itu ngajak mereka keluar. Mau beli es krim. Karena suaminya baru cabut gigi, giginya masih berdarah, pikirnya mereka mau makan es krim. Yuk kita makan es krim untuk menghilangi rasa sakit mungkin lah. Es gitu ya, mau beli es. Ternyata anak-anaknya mereka minta makan es gelato, Bapak Ibu. Dan waktu mereka menikmati es gelato, anaknya ngomong, esnya enak ya, sambil bercanda-canda, senyum-senyum gitu ya. Berkata esnya anak, bapaknya itu tersinggung. Kok kamu tertawa-tawa? Padahal saya lagi sakit gigi nih, kata bapaknya. Nah, anaknya kan nggak tahu kalau ngomong tadi pertama papanya minta makan bersama-sama es, ternyata anaknya makan gelato. Suaminya berpikir, kok mereka nggak tahu ya? Istrinya dan anaknya kok nggak tahu bapaknya lagi sakit gigi. Gigi saya masih sakit, mereka tertawa-tawa. Padahal dari sisi istri dan anak-anaknya, mereka makan es krim, bersuka cita, tidak ada masalah. Gara-gara masalah-masalah sepele itu. Maka yang terjadi, bapaknya ini kemudian keluar dari kamarnya, tidur di kamar lain. Bapak Ibu, masalah yang kami ungkapkan ini realita. Dan ini terjadi, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Hal-hal yang sepele jadi besar dalam rumah tangga. Harusnya dalam rumah tangga kita, masalah besar jadi kecil. Masalah kecil hilang harusnya. Tapi yang terjadi kebalikannya. Dan itu kita lihat di mana-mana, Bapak Ibu. Kita harus belajar sekarang. Pernikahan kita ini harus dirawat. Seperti kita merawat sebuah tanaman, Bapak Ibu ya. Ketika kita punya taman, kita bercocok tanam, kalau kita menginginkan tanaman itu tumbuh dengan subur, yang kita lakukan setiap hari yaitu kita harus menyiram. Kita harus memberi pupuk supaya apa? Supaya tanaman ini bisa bertumbuh dengan baik dan menghasilkan, kalau buah ya menghasilkan buah dengan baik. Kalau bunga menghasilkan bunga dengan bunga yang indah. Kalau kita punya taman tidak dirawat, pasti tanaman kita akan mati dan kekeringan, Bapak Ibu. Demikian juga dengan rumah tangga kita. Ketika kita merawat keluarga kita akan menjadi keluarga yang kokoh. Di antara suami istri saling mengisi, saling pengertian, mereka saling membagi kasih mereka. Tetapi ketika di dalam satu rumah tangga, suami istri sudah tidak peduli lagi, masa bodoh terhadap keluarganya, apa yang terjadi? Keluarganya jadi berantakan, tidak ada kasih lagi. Demikian seperti kita merawat sebuah rumah. Kalau kita punya rumah, tidak pernah kita bersihkan, tidak pernah kita sapu, tidak pernah kita buka pintunya, apa yang terjadi? Rumah itu lama-kelamaan akan rusak. Demikian juga dengan pernikahan kita, Bapak Ibu. Ketika kita tidak merawat pernikahan kita dengan kasih yang dari Tuhan,
saling menyalahkan tadi, seperti saling menuntut yang terjadi di dalam keluarga. Keluarga kita akan hancur berantakan, dan keluarga kita akan mati, Bapak Ibu. Mati apa? Mati perhatian, mati kasih, Bapak Ibu. Oleh sebab itu, mari kita mulai belajar merawat pernikahan kita seperti kita merawat rumah kita. Setiap hari kita bersihkan. Ketika di dalam rumah tangga ada masalah, selesaikan dengan baik. Bicara Bapak Ibu. Ketika suami istri punya masalah, dari selesaikan. Mereka saling memendam. Kok kamu seperti ini? Suami kok seperti ini? Istri kok tidak mau mengerti suami? Kita pendam, tidak kita utarakan, masalah tidak akan selesai. Tetapi yang harus kita lakukan, ketika ada masalah dalam keluarga, apa yang harus kita lakukan? Kita bicara, Bapak Ibu. Yeah. Ada komunikasi yang baik. Seperti tadi, ketika saya mengalami di jalan, maksud saya tidak mau menyakiti suami saya. Kalau saya diam, saya bisa, Bapak Ibu. Tapi saya mau ngomong, ini loh, kenyataannya seperti ini. Tapi suami saya tidak terima. Saya ngomong, itu masalah kecil, tidak usah dilanjutkan. Tapi ketika itu terjadi, di rumah saya juga merenung, Bapak Ibu. Ketika kita tidak menyelesaikan apa yang terjadi dalam hidup kita merasa tidak enak, tidak ada damai sejahtera. Puji Tuhan, waktu sampai rumah saya merasa, tadi kata-kata saya salah gitu. Saya minta maaf dengan suami, demikian juga sebaliknya, Bapak Ibu. Jadi sekali lagi, keluarga itu perlu dipertahankan, perlu dibersihkan dari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Iya, Bapak Ibu, kita perlu perjuangkan. Amin. Ya, kalau saya sebagai bapak-bapak, perjuangkan dengan sungguh-sungguh. Ya, kita sebelumnya belajar tentang komunikasi. Hari ini kita yang perlu pelajari supaya kita mengerti tentang pasangan kita. Sekali lagi Bapak Ibu, mujizat Yesus melakukan mujizat, orang yang lumpuh berjalan, orang yang buta melihat, orang yang tuli mendengar, bahkan yang mati dibangkitkan, itu kita lihat di Alkitab banyak. Tapi mujizat tentang pernikahan, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat, saya belajar Alkitab dari 2011 sampai 2019. Tidak ada satupun kita lihat suami istri yang bermasalah tiba-tiba hubungan mereka jadi baik. Berdoa, ya Tuhan pasti tolong. Tapi kita harus mengerti. Kemudian kita harus bersama-sama menjalankan itu dalam rumah tangga kita. Sekali lagi, kita harus belajar dan melakukan ini di kehidupan kita. Ya, kita lihat next gambarnya. Kita hari ini belajar tentang apa itu The Five Love Language. Ya, ini Gary Chapman, Dr. Gary Chapman yang mengarang ini, Bapak Ibu, menciptakan ini, ya, yang menulis ini maksud saya, memahami bahasa kasih pasangan kita. Next, tolong. Ya, The Five Love Language ini ada 5, Bapak Ibu. Nanti kita akan belajar ya, time, touch, ya, kemudian give, X, kemudian yang words ya. Kata-kata itu ya. 5 bahasa kasih ini kita akan belajar ya. Ya, next. Yang pertama, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, yaitu kata-kata cinta atau affirmation, word of affirmation. Ya, kategori ini merupakan tipe orang yang senang diberikan kata-kata affirmation gitu ya. Kata-kata pujian, kata-kata kekuatan ya. Contoh orang yang masuk dalam kategori ini misalnya wanita yang senang dipuji atau mendapat puisi dari pasangannya. Nah, ini kadang ada satu ibu-ibu yang mempunyai bahasa kasih seperti ini. Mereka perlu dipuji oleh pasangannya. Dikuatkan, didorong. Diberi dorongan, Bapak Ibu. Kalau saya, Bapak Ibu, ini saya masuk dalam kategori ini. Saya tidak suka diberi hadiah, bagi saya nggak perlu gitu. Tapi ketika Bapak Ibu, saya mau kesaksian, saya bisa seperti ini dulu, Bapak Ibu. Saya itu orangnya pasif. Yeah. Saya orangnya nggak mau maju, pokoknya jalan di tempat. Seperti ini aja bagi saya sudah cukup. Tetapi ketika saya masuk dalam pernikahan, saya punya suami yang selalu mendorong saya selalu berkata tidak bisa. Mau lakukan ini saya katakan belum saya lakukan, saya sudah berkata tidak bisa. Saya tidak bisa itu yang selalu keluar dari mulut saya. Tetapi ketika saya masuk pernikahan, saya ketemu dengan suami saya yang selalu mendorong saya, Bapak Ibu, saya bisa berkata seperti ini, saya bisa berbicara di depan Bapak Ibu, itu karena anugerah Tuhan yang luar biasa. Dan ini dorongan dari pasangan saya. Kalau saya berjalan sendiri, saya tidak akan seperti ini, Bapak Ibu.
saya pasti sudah tenggelam, nggak tahu kemana Bapak Ibu. Mungkin pelayanan juga takut, ya ketemu orang saya takut gitu. Iya. Tapi ketika saya ada dorongan, saya selalu didorong oleh suami saya. Kamu bisa, saya diberi pengertian, saya diberi nilai-nilai Bapak Ibu. Itu membuat saya bangkit. Yang dulu saya tuh orang bilang pemalu, enggak mau bicaranya di rumah, di luar saya enggak berani. Ketemu orang aja saya enggak berani Bapak Ibu. Suruh berdoa depan orang banyak saya enggak berani Bapak Ibu. Tapi ketika saya terus dapat dorongan dari suami saya, ketika saya berkata saya enggak bisa, kamu bisa. Kamu bisa. Kamu bisa. Itu yang selalu suami saya katakan. Itu membuat saya kuat dan saya keluar dari apa yang selama ini memenjarakan hidup saya, Bapak Ibu. Ketika ada dorongan, ada teguran, ada peneguhan dalam hidup saya mulai bangkit dan saya melangkah, Bapak Ibu. Dari kata-kata ini, itu membuat saya bisa seperti ini. Dari dorongan dari pasangan saya. Jadi sekali lagi, Bapak-Bapak, jika Bapak-Bapak punya pasangan yang seperti saya, Bapak-Bapak, apa yang harus Bapak-Bapak lakukan? Yaitu beri dorongan. Jangan disalahkan, Bapak Ibu. Iya. Ketika istri disalahkan, ketika istri selalu dikatakan salah, Bapak Ibu, istri Bapak-Bapak tidak akan maju. Istri Bapak-Bapak tidak akan, kalau istilah kami itu cemerlang. Tetapi ketika terus kita sebagai suami, Bapak-Bapak sebagai suami memberi dorongan, memberi kata-kata yang membangun, tidak meruntuhkan, Bapak Ibu. Ketika mereka menikah, saya tidak pernah mendengar suami saya meruntuhkan hidup saya. Apa yang suami saya lakukan, yaitu mendorong saya sampai sekarang ini. Itu karena anugerah Tuhan. Iya. Bapak Ibu, kita perlu mengenali bahasa kasih kita masing-masing. Kita juga harus mengenali bahasa kasih pasangan kita. Saya belajar untuk mengenali bahasa kasih saya. Kemudian saya belajar untuk mengenali bahasa kasih pasangan saya. Ibu-ibu, bahasa kasih kata-kata ini, kata-kata kasih ini, ya, buat saya, ini istri saya yang harus saya berikan dorongan. Mujizat Tuhan kalau dia bisa ada berbicara kepada Bapak Ibu. Dulu untuk doa saja sulit buat dia. Kenapa? Malu. Karena punya latar belakang, punya pola keluarga yang memang dulu enggak bisa, Ibu-ibu. Enggak, Bapak Ibu, enggak bisa istri saya ini bisa keluar dari zona nyaman dia. Tapi puji Tuhan, akhirnya karena saya dorong, puji Tuhan, luar biasa Tuhan itu bertindak di dalam hidupnya. Itu yang pertama, ya kita harus mengenali. Yang pertama, saya mengenali pasangan saya. Yang kedua yaitu waktu berkualitas. Jadi sekali lagi, next tolong, ya. Waktu berkualitas antara pasangan suami istri itu penting sekali. Kadang ketika orang menikah, mereka berkata seperti teman sendiri. Sudah enggak usah pergi berduaan, enggak perlu waktu berduaan, itu salah Bapak Ibu. Kami pernah melayani di satu kota kecil, yaitu di Tegal. Yeah. Kebetulan ada retreat suami istri. Ketika kami mulai belajar, ketika kami mulai membagikan kebenaran firman Tuhan tentang hubungan suami istri, mereka tertawa-tawa. Sudah tua kok disuruh gandengan. Sudah tua kok harus seperti ini. Ya sudah, kalau kita sudah menikah lama ya seperti saudara. Salah Bapak Ibu. Semakin usia kita bertambah, kasih kita terhadap pasangan semakin besar. Dengan cara apa? Salah satunya waktu yang berkualitas ini kita berdua. Mungkin kita bisa pergi berdua dengan pasangan. Dari hati ke hati kita bisa berbicara. Kadang orang bertanya, terus diomongkan apa ketika kita pergi berdua loh? Ngomong sama pasangan kok bingung. Apa yang harus diomongkan? Banyak yang harus diomongkan. Iya. Salah satunya kita memberi kasih kita, berbicara dari hati ke hati, ini timbul kasih. Kasih kita mulai dipupuk, dipertahankan, diperjuangkan, dan kita mulai benar-benar bisa mengasihi. Sering seperti suami saya katakan tadi, semakin hari kok aku semakin mengasihi ya. Itu bukan dari kasih dari suami, tentu dari Tuhan. Iya. Kasih Tuhan itu memenuhi suami saya, dia berkata, aku semakin hari kok semakin mengasihi kamu. Seringkali kalau kita sudah berumah tangga dengan usia yang lumayan tua, contoh ya Bapak Ibu, sudah lama kita berumah tangga, itu kadang hilang perasaan itu. Kita terhadap pasangan kita tidak lagi kasih.
Ya pokoknya mengalir aja lah, rumah tangga mengalir. Bukan Bapak Ibu. Semakin hari keluarga kita, kasih kita terhadap pasangan harus semakin bertambah. Amin, amin. Itu yang harus terjadi. Jangan kita ditipu oleh iblis. Jadi perlu waktu yang berkualitas dengan pasangan kita. Contoh, kalau ada masalah, dengan cara apa kita berbicara ini, kita berkualitas berdua. Tidak diganggu anak-anak, kita makan berdua mungkin, bukan di tempat yang mungkin, tempat sederhana, tidak masalah Bapak Ibu. Yang penting ada waktu untuk kita berbicara dengan pasangan kita. Ya, tipe seperti ini, Bapak Ibu yang kasihan Tuhan, dia lebih suka untuk berbicara daripada mainan gadget. Jadi Bapak Ibu perlu memahami pasangan kita. Ada pasangan, mah tolong nggak usah mainan gadget terus, yuk ngobrol. Berarti pasanganmu itu dia suka waktu berkualitas. Dia suka berdua ngobrol. Dia nggak suka hadiah. Dia nggak suka rayuan, tapi dia suka ngobrol. Dia suka didengarkan, betul ya. Quality time ini penting dalam dirinya. Jadi waktu untuk ngobrol. Jadi kalau ibu-ibu atau bapak-bapak ketemu dengan pasangan yang seperti ini, tolong gadgetnya ditaruh gitu ya. Kemudian kita perlu ngomong dari hati ke hati. Ini menumbuhkan kasih yang dari Tuhan. Sekali lagi, kita perlu melatih supaya kasih ini terus ada dalam hidup kita. Yang ketiga yaitu menerima hadiah. Orang yang masuk dalam kategori ini biasanya senang apabila pasangannya memberikan sesuatu hal terhadapnya. Kategori ini bukan berarti matre. Hadiah juga enggak harus mahal, bisa dengan hadiah buatan sendiri, tapi lebih kepada senang diberikan sesuatu yang nyata sebagai bentuk perhatian. Kenali pasangan Bapak Ibu. Mungkinkah pasangan Bapak Ibu orang yang seperti ini yang senang diberi hadiah? Bapak Ibu, kami punya teman, mereka tinggal di luar pulau, ibunya itu suka dapat hadiah. Iya. Suka. Saya lihatnya dari mana? Ketika kami lihat Facebooknya, dia senang sekali. Kalau dapat hadiah ditampilkan. Dan orang ini orang yang diberkati Tuhan secara materi Bapak Ibu. Mungkin bagi ibu ini hadiah enggak masalah, yang penting perhatian, diberi gift aja senang sekali, diberi bunga senang sekali. Suatu saat mereka main ke tempat kami dan kami banyak ngobrol, jadi kami tahu. Nah, bapaknya bukan bapak yang romantis, yang suka memberikan sesuatu, pokoknya secara kebutuhan sudah dipenuhi, ya udah, tidak ada perhatian, memberi bunga, memberi apa lah. Ketika itu suami saya tergerak untuk share kepada bapak ini, suami saya bilang, Pak, sekali-kali kalau ibu ulang tahun, kalau ada acara sesuatu, coba bapak mulai belajar, kasih bunga. Nggak usah hadiah yang mahal-mahal, bunga satu tangkai berapa sih gitu. Mungkin kita beli ya 100.000, 50.000, atau bahkan satu tangkai aja 3.000 udah cukup. Tapi itu membuat pasangan kita berbahagia. Nah, ketika bapak ini kami share gitu ya, coba sekali-kali Pak beri hadiah, kasih bunga. Betul Bapak Ibu. Ketika ibu ini berulang tahun, sekali lagi pasti masuk di Facebook. Kami mengamati ibu ini bahagia sekali. Terima kasih suamiku, engkau baik. Terima kasih untuk perhatiannya. Terima kasih untuk bunga yang indah. Ternyata selama ini bapaknya nggak pernah tahu kebutuhan dari istrinya itu menerima hadiah, menerima sesuatu walaupun itu cuma bunga loh, itu membuat hatinya berbunga-bunga. Tetapi ketika suaminya secara materi memenuhi, tetapi nggak pernah memberikan sesuatu, istrinya itu seperti kekurangan kasih. Nuntut terus, sukanya nuntut terus. Tapi ketika bapak ini mulai belajar memberikan sesuatu, bunga di waktu ulang tahun, istrinya luar biasa senang sekali. Ada ungkapan, terima kasih suamiku, aku senang banget dengan bunga yang indah ini. Ini perlu kita lakukan bapak-bapak, kalau bapak-bapak punya pasangan yang seperti ini. Atau ibu-ibu ya, pasangannya bapak-bapaknya suka menerima gift gitu ya. Kalau istri saya ini bahasa kasihnya gift. Kadang-kadang ibu-ibu ngomong gini, loh Pak, semua istri kan seneng gift Pak. Enggak semua. Kita harus mengerti ya. Kadang-kadang yang terjadi, waktu suatu saat kami dikasih oleh satu brand gitu, kita ke Eropa waktu itu, saya waktu itu memberi satu tas. Buat saya memberikan yang terbaik untuk istri saya. Ada brandnya, kemudian
Saya kasih harganya lumayan gitu ya. Saya kasih ke dia. Dia tidak senang loh Bapak Ibu. Dia tidak senang, dia bilang, "Oh ya, terus taruh di tas, taruh di apa? Di tempatnya tas sudah gitu." Dan saya jarang lihat dia pakai itu. Dulu saya ingat ternyata kita perlu mengenali bahasa kasih ini gini. Saya waktu itu ingat saya itu kuliah, tapi saya udah kerja. Waktu itu saya pacaran sama dia, saya mau berikan sesuatu, gaji saya keberapa, bukan yang pertama untuk Tuhan, gaji saya ke beberapa itu, saya mau kasih untuk dia, saya beliin tas. Saya waktu itu ke Sri Ratu, Semarang itu, saya beli tas, menurut saya bagus, saya kasih ke dia. Ternyata dia enggak terima dengan baik. Saya terima, tapi responnya enggak sukacita. Responnya biasa-biasa saja. Nah, suatu saat saya juga pernah ke suatu tempat, saya ini berusaha untuk memberikan yang terbaik. Saya beli bunga loh, ibu-ibu. Saya beli bunga. Waktu itu berapa dolar, kemudian saya kasih dia. Ya, waktu itu saya pikir romantis ya, saya kasih ke dia. Ketika saya kasih dia, waktu itu saya tidak tahu di Eropa Barat atau di Utara, saya lupa. Saya waktu itu kasih ke dia, kemudian tanggapan dia biasa-biasa saja. Oh, kamu lebay. Saya malah dilebay-lebayin Bapak Ibu. Padahal saya memberikan dia yang terbaik. Oh, ternyata bahasa kasihnya bukan gift. Ternyata kalau enggak pas, ya kadang-kadang pasangan ini memberikan yang terbaik. Tapi kalau engkau enggak ngerti bahasa kasih pasanganmu, engkau jangan heran, engkau jadi malah masalah itu. Yeah. Engkau berpikir, istriku tuh loh, suamiku tuh loh, dikasih kok malah enggak terima kasih. Bukan masalah itu. Masalahnya engkau tidak tahu bahasa kasih pasanganmu. Kalau engkau tahu bahasa kasih pasanganmu, tepat. Ya sekali lagi, kita tadi belajar, kita naked. Kita beda. Karakternya beda, pola asuhnya beda, pendidikan beda, mungkin ya Bapak Ibu ya, dan sebagainya. Lah ini kita belajar ya tentang yang hadiah atau gift. Yang keempat yaitu melayani. Tindakan melayani ya, Bapak Ibu ya. Ya. Tipe orang yang senang apabila mendapatkan bantuan dari pasangannya. Bantuan itu tak harus sesuatu yang rumit, melainkan bisa diwujudkan melalui hal yang seperti membantu saat pasangannya mengerjakan tugas yang sulit. Nah, tindakan nyata melayani ini banyak ibu-ibu yang ingin seperti itu. Kami melayani pasangan-pasangan yang ibunya bilang, "Pak, kami itu perlu bukti, Pak. Suami saya itu berubah. Saya itu perlu bukti, suami saya tidak cuma ngomong." Berarti bukan kata-kata bahasa kasihnya. Saya perlu bukti lah. Ibu-ibu atau bapak-bapak yang ngomong perlu bukti ini bahasa kasihnya. Ya, acts of service, melayani, tindakan melayani. Jadi dia suka proof, dia suka bukti, dia suka kenyataan. Daripada ngomong, NATO, enggak, aku enggak suka. Aku sukanya yang buktikan. Lah, Bapak Ibu, orang-orang seperti ini, kita perlu memberikan teladan. Bapak-bapak perlu memberikan teladan. Jadi imam yang baik untuk rumah tangga. Sehingga ibunya, oh ya, bapak ya sudah menjadi imam yang baik untuk rumah tangga. Ibunya sudah menjadi ibu yang melayani, yang mengasihi, yang menjadi cerminan buat rumah tangga. Ini penting sekali, ya. Yang terakhir. Yang kelima, yaitu sentuhan fisik. Kategori terakhir ini biasanya masuk ke dalam kategori orang yang mengartikan hubungan kasihnya melalui sentuhan sebagai cara menunjukkan kasih sayang. Misalnya menggandeng tangan, membelai, atau mengusap kepala sebagai bentuk perhatian. Ya, ini saya orang ini, ibu-ibu, bapak-bapak ya. Jadi saya termasuk laki-laki yang suka disentuh. Maaf, kepada istri saya maksudnya, bukan kepada ibu-ibu ya. Kepada istri saya maksud saya, laki-laki yang touch ini ya, physical touch ini. Jadi saya itu senang kalau istri saya itu membelai rambut saya, memeluk saya. Itu saya senang sekali. Saya tidak suka hadiah. Kata-kata saya orang motivator, saya tidak. Tapi sentuhan fisik buat saya ini sesuatu yang saya menyenangkan buat saya. Dibelai, diusap kepala. Loh Pak Freddy gitu, iya. Ini memang bahasa kasih kalau
suami istri tidak tahu, kita jadi salah. Nggak pernah dipeluk ya. Kalau nggak pernah dipeluk ya, nanti yang meluk tetangganya, yang memeluk orang lain, Bapak Ibu. Pasangannya nggak pernah memeluk. Pasangannya nggak pernah memeluk, ya otomatis yang memeluk orang lain. Jangan heran ada orang ngomong rumput di tetangga lebih hijau. Menurut saya itu salah sebetulnya. Kalau kita ini tahu tentang bahasa kasih kita masing-masing. Bapak Ibu, sekali lagi kalau kita mengenali bahasa kasih kita sendiri dan juga bahasa kasih dari pasanganmu, kita akan menjadi orang yang dewasa. Dan maaf, pertengkaran, tuntutan, sakit hati, itu akan hilang di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kasih kita penuh. Kita tidak mencari di lain. Kita hanya suami istri datang pada Tuhan. Tuhan, ini kami. Tolong kami. Supaya kami memenuhi panggilan Allah di dalam kehidupan kami. Next. Endingnya, saya lebih suka untuk tanya jawab nanti ya. Sekarang, Bapak Ibu, apa bahasa kasih utama Anda? Ya. Dan apa bahasa kasih utama orang yang Anda kasih? Ini kita harus tahu. Kalau kita tidak tahu, kita akan salah sasaran. Dan sasarannya bisa orang lain nanti, bahaya. Ya. Jadi bahasa kasih saya dibelai. Touch tadi. Bahasa kasih pasangan saya words, ya, dorongan. Affirmation. Bahasa kasih pasangan saya. Dan bahasa kasih Bapak Ibu apa? Kita mau hari ini, Tuhan tolong. Supaya Tuhan menunjukkan kepada saya, Bapak Ibu ini. Supaya kita mengenali, sehingga ketika Bapak Ibu nanti pulang, atau Bapak Ibu nanti selesai ini, engkau jadi mengenali, oh, saya rindu sih sebetulnya kalau ini bisa, Bapak-Bapak juga bisa tahu ya, maksudnya bukannya ibu-ibu, kalau ibu-ibu tahu bapaknya bagus sih, jadi ibu-ibu bisa, bapaknya akan penuh kasihnya ya. Penuh dulu, hati kasihnya itu perlu dulu ya, sehingga dia bisa penuh di dalam hidupnya. Dan kalau nanti boleh bapak-bapak kasihkan supaya dia tahu bahasa kasih dia apa. Ibu-ibu perlu menerangkan kepada bapak-bapak bahasa kasihnya apa, ya, supaya ini menjadi kekuatan buat hidup Bapak Ibu. Mari kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, pada malam ini kami sudah belajar tentang bahwa kami itu memang diciptakan Tuhan berbeda, naked Tuhan. Tapi kami belajar untuk saling mengasihi, melengkapi, saling mengerti satu dengan yang lain. Dan kami mau belajar hari ini di dalam nama Yesus, supaya kami boleh mengerti bahasa kasih masing-masing pasangan kami. Sekali lagi, biar setiap wanita-wanita bijak di tempat ini, di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia, boleh menjadi berkat untuk suami mereka, untuk anak-anak mereka, dan dimanapun mereka ditempatkan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami mau belajar benar di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami percaya walaupun kami berbeda dengan pasangan kami, tapi satu hal kami ingin menyenangkan Engkau, kami boleh saling mengisi, kami boleh saling membagi kasih kami terhadap pasangan kami, Bapak Ibu Tuhan. Kami mau Tuhan biar lewat pernikahan kami, banyak orang dipulihkan Tuhan, banyak orang diberkati. Amen. Ketika melihat kami disatukan Tuhan. Tidak ada lagi kata tuntutan, tidak ada lagi kata menyalahkan, menyakiti pasangan kita. Tetapi kami mau hidup kami boleh menjadi teladan. Hidup kami bisa dirasakan oleh banyak orang bahwa ada kasih yang melingkupi keluarga kami. Yes. Terima kasih Tuhan, ajar setiap kami untuk kami boleh merendahkan hati kami antara suami dan istri. Kami boleh belajar mengenali bahasa kasih pasangan kami Tuhan, sehingga lewat kami mengenali bahasa kasih, keluarga kami semakin dipulihkan. Keluarga kami semakin menjadi keluarga yang kokoh, Amen. Berdiri teguh. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur sebab Engkau Allah yang mengasihi keluarga kami, Engkau Allah yang mengasihi pernikahan kami. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Saya serahkan kepada teman-teman WIB. Ya, terima kasih Pak Freddy dan Ibu Yunike untuk
sharing pada malam hari ini tentang bahasa kasih ya. Nah, ini ada beberapa pertanyaan Pak. Mungkin bagi yang mau memberikan reaction, terima kasih bisa memberikan reaction jempol ya atau tepuk tangan. Nah, boleh ya. Nah, yang pertama Pak pertanyaannya. Bagaimana kita ini bisa mengenali bahasa kasih pasangan kita? Lalu ini disambung lagi ya Pak. Ya, ya. Nah, apakah bisa kalau bahasa kasihnya itu lebih dari satu? Jadi misalnya dia juga bahasa kasihnya apa? Kata cinta, tapi juga menerima hadiah, tapi juga kemudian sentuhan fisik. Nah, itu bisa nggak Pak terjadi seperti itu? Silakan Pak dan Ibu. Ya, terima kasih Bu. Ibu-ibu, Bapak-Ibu yang kasihan Tuhan, bagaimana kita mengenali bahasa kasih pasangan kita? Sebetulnya kita setiap hari kan ketemu ya Bapak-Ibu ya. Jadi dari 5 bahasa kasih tadi, kita belajar suami saya cenderung kemana? Sebetulnya Bapak-Ibu perlu belajar dulu bahasa kasih kita dulu. Saya itu apa? Ya, kalau bisa sehingga Bapak Ibu-ibu ini atau Bapak Ibu ini bisa mengenali diri sendiri dulu. Ya. Kemudian suami saya ini cenderung apa? Contoh, tadi saya mengenali tak kasih hadiah kok, biasa saja. Oh, berarti bahasa kasihnya bukan give. Ya. Kemudian saya waktu itu sama dia, apalagi bahasa kasih yang Bapak Ibu 5 itu contohnya waktu yang berkualitas, time. Saya ketemu dia ya biasa-biasa, time oke lah, cuman tidak terlalu terpengaruh. Oh berarti bukan time. Kata cinta. Tapi kata-kata, ternyata buat dia ini penting ya, sehingga membuat dia ini kuat. Karena ternyata pola keluarganya istri saya ini, saya mengenali dulu dia mudah menyerah, kemudian disepelekan oleh orang tuanya, umpamanya, kemudian karena dianggap orang tuanya, oh kamu biasa-biasa saja nilainya untuk sekolah, sehingga ini penting buat dia. Berarti word of affirmation tadi atau kata-kata penguatan tadi diperlukan. Oh berarti itu yang penting, ya. Kemudian apakah bisa sih bahasa kasih lebih daripada satu? Bisa sekali. Ya contoh. Bapak Ibu ada yang suka waktu berkualitas. Aku lebih dengan pasangan saya ini suka berdua. Saya suka berdua juga dengan pasangan saya, dating ya. Kami pacaran lagi, seminggu sekali. Saya punya waktu khusus dengan istri saya keluar. Ya, sampai sekarang. Ya, sampai sekarang Pak. Ya, 20 tahun pernikahan kami. Setiap minggu pasti seminggu sekali saya keluar dengan istri saya. Saya minum, saya makan, nggak harus ke restoran yang mahal. Waktu yang berkualitas ngobrol. Taruh HP, kita ngomong-ngomong. Waktu berkualitas ada, Pak Freddy, ada. Tapi yang menonjol yang mana? Oh, ada juga, oh ternyata Pak Freddy waktu berkualitas dan belayan. Oh, bisa 2, bisa. Tapi yang menonjol dalam diri saya, tadi, belayan gitu ya. Jadi poinnya, mengenali pasangan, yang pertama, dari gaya hidup sehari-hari. Bapak Ibu bisa mengenali pasanganmu, kita dulu harus kenali dulu ya. Kalau orang yang mengkonseli, dia harus belajar untuk mengkonseling diri sendiri dulu. Bagaimana dia mengatasi masalahnya dulu, jalan keluarnya, dia menang, ya untuk mengatasi orang lain lebih mudah. Dia tidak mudah goyah. Orang ini dewasa rohani. Jadi sekali lagi, ibu-ibu, untuk mengenali pasangan kita, yaitu caranya bagaimana sehari-hari hidupnya. Kemudian bisa lebih daripada satu enggak? Bisa sekali. Ya. Oke Bu Kumala, silakan. Ya. Nah, terus Pak, ini ada pertanyaan lagi. Ini PPT-nya Pak boleh di-share-kan, Pak? Oh, boleh. Silakan Bapak Ibu, silakan. Ya. Gratis. Nah, oke, makasih Pak Freddy. Nah, terus Pak. Terima kasih. Ya nih. Kalau Pak Freddy kan ini ya, maksudnya yang lebih kolerik kan Bapak nih, ya yang punya ya, Ibu Yunikanya lebih stabil. Nah, sekarang kalau kebalikannya nih Pak, suaminya yang stabil, istrinya yang lebih intim gitu ya. Nah, apakah istrinya itu
ini ya to the point ngomong ke suaminya, saya tuh seneng loh kalau dikasih hadiah, saya tuh seneng loh kalau apa namanya mendapatkan kata-kata cinta. Nah, apakah harus ngomong seperti itu Pak, atau tetap nungguin aja sampai suaminya ngerti sendiri? Oh, kalau kita sudah, ya terima kasih Bu, terima kasih untuk pertanyaannya. Bapak Ibu, sampai sekarang kami masih membimbing beberapa pasangan khusus yang kami bina setiap minggu. Ada yang model seperti Ibu Kumala tadi sampaikan. Jadi ada istrinya yang malah kolerik, suaminya malah yang cermat, stabil, cermat. Ya, memang menghadapi seperti ini boleh to the point enggak? Kita rumah tangga kan sudah lama. Kita sudah belajar tentang komunikasi 1,5 bulan yang lalu. Kalau kita sudah mengaplikasikan itu dalam hidup kita, tidak sulit untuk kita ngomong seperti ini. Perlu kita ngomong langsung kalau memang itu penting, dan itu sekali lagi menolong pernikahan kita. Jadi, Pak, bahasa kasihku ini kemarin belajar dari Pak Freddy Bu Yunika, ini loh. Kalau saya lihat Papa ini bahasa kasihnya ini. Loh kenapa? Diterangin. Pak, ini loh Pak, gini-gini. Jadi kalau Papa mau ngasih saya, Papa enggak perlu hadiah, Pak. Nanti hadiahnya ditaruh di lemari. Papa kasih aja ciuman. Ciuman ini loh. Nah, ciuman saja sudah cukup, Pak. Nah, itu sesuatu yang indah. Itu akan menolong. Bayangkan hadiah bisa ditaruh lemari kita, banyak eman-eman, malah. Betul enggak? Ya. Padahal pasangannya hanya butuh ciuman, butuh pelukan, butuh kasih. Itu aja yang cukup. Ya toh? Enggak mahal. Enggak mahal. Kadang-kadang hanya butuh kata-kata. Dia enggak butuh hadiah. Jadi jangan heran ibu-ibu ada, saya enggak setuju kalau banyak wanita matre itu, saya enggak setuju. Kenapa? Karena memang tergantung bahasa kasihnya. Ada yang wanita matre ya ada, tapi bapak-bapak matre ada enggak ibu-ibu? Ada, sama aja. Kalau bahasa kasihnya dia ya matre bapak-bapaknya. Jadi kita sangat salah konsep gitu ya. Jadi mindset kita harus benar dulu. Jadi saya sangat setuju terhadap apa yang tadi disampaikan. Boleh nggak untuk menyampaikan? Boleh, sampaikan saja. Ya, itu aja. Ya Pak. Nah terus ini Pak, kalau saya lihat dari 5 bahasa kasihnya, ini ada lagi pertanyaan nih. Mau tanya mengenai kalimat setiap minggu sediakan waktu berbentar. Setiap minggu sediakan waktu untuk berdua. Ya, di mana anak saya masih kecil-kecil. Bentar Pak, nih anak saya masih balita, tanpa arti gimana bisa mereka ditinggal di rumah sendiri. Nah, maksudnya mungkin gini Pak, mereka nggak bisa kalau duaan karena anaknya masih balita. Nah, apakah anaknya boleh diajak Pak kalau lagi berduaan sama istri, maksudnya waktu me time itu loh Pak? Ini kayaknya ada tanya begitu nih. Mungkin dia pengen duaan kayak Pak Freddy. Oh iya, iya. Kecil-kecil Pak. Iya. Gimana nih? Iya Bu, terima kasih Bu. Ya, Bapak Ibu, kita kan tidak harus ke restoran mewah atau waktu tertentu. Jadi contoh 2 minggu sekali boleh enggak Pak? Boleh. 3 minggu sekali boleh enggak? Boleh. Nah, Bapak Ibu kan punya, ada juga saudara atau mertua. Kalau saya waktu itu ada mertua yang bisa bantu saya untuk ikut membantu waktu itu, membantu kami untuk kami dating berdua gitu ya. Jadi ngomongnya kan jangan dadaan, mah apa namanya? Apa memang perlu ngomong gitu kok. Itu namanya memupuk kasih dalam kehidupan kita. Dan itu yang harus ini realita yang harus kita sama-sama lakukan gitu ya. Jadi memang tidak harus seminggu sekali, tapi kami memang lakukan seminggu sekali dari awal ya. Bahkan kadang-kadang bisa seminggu 2 kali. Lah, 2 minggu sekali bisa enggak Pak? Yo bisa, kalau terlalu sibuk, kayak ini istri saya sibuk banget. Pagi buat roti gini, waduh ini sudah hampir 2 minggu enggak keluar nih. Nanti besok kita keluar bareng. Jadi disepakati saja waktunya kapan dan siapa yang bisa tolong ya.
Kalau dengan anak bayi diajak, boleh enggak? Kalau menurut saya sih, kalau namanya berdua ya jangan sama anak-anak ya. Tapi kalau mau sama anak-anak ya enggak apa-apa. Cuma enggak ada quality time-nya pasti. Yang ngomongnya pasti ada anaknya di bawah, wah, 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 wah. Waduh, nek wah, 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 ya kita bingung lagi sama anaknya. Enggak ada, lupa sama pasangannya. Waduh, cari pokoknya, cari apanya. Ya, itu enggak apa-apa, tapi fokusnya nanti enggak kepada pasangan, Bu Gumala. Fokusnya pada wah, wah, wah. Nah, itu jadi fokusnya. Gitu, Bu Gumala. Ya, oke ya. Jadi kalau yang punya anak kecil, ya sekali-sekali emaknya lah atau neneknya lah ya, suruh jaga cucunya dulu ya. Nah, ini ada lagi Pak yang tanya. Saya mau kalau orang yang inginnya dipahami dan dimengerti, itu termasuk bahasa kasih yang mana ya Pak? Karena ada orang yang sungkan buat ngomong. Jadi, dein aja pasangannya sudah ngerti. Oke. Iya. Orang yang inginnya dipahami dan dimengerti itu masuk bahasa kasih yang mana, Pak? Kata, Bu, words ya. Jadi penguatan of affirmation. Jadi dia perlu dipahami, perlu dimengerti, perlu didorong, perlu dikuatkan. Itu semua masuknya ke kata-kata. Jadi orang ya ini diangkat, dipuji, diberikan kekuatan, ini penting buat dia. Jadi orang-orang yang seperti ini masuknya di word of affirmation, Bu Gumala. Ya, oke, makasih. Nah, Pak Freddy, ini kan kalau saya lihat 5 bahasa kasih ini kan semuanya penting ya, Pak. Nah, sangat penting, Bu. Ya, makanya. Nah, ini apakah kita ini harus mendapatkan bahasa kasih ini dengan skala prioritas? Jadi misalnya nih, saya yang paling menonjol bahasa kasihnya misalnya cinta misalnya ya. Lalu yang kedua adalah waktu. Nah, 5 ini harus kita perjuangkan atau kita hanya fokus pada salah satu yang memang menonjol dari diri kita? Ya, terima kasih Bu. Kalau untuk mengenali bahasa kasih kita, otomatis kita harus tahu dulu benar skala prioritas. Contohnya saya tadi kan bicara 2 ya. Pertama saya belayan. Pertama saya berarti touch. Physical touch buat saya pentuhan nomor 1. Ya, itu skala prioritas saya. Yang kedua saya tadi berbicara tentang quality time. Ya. Berarti itu saya nomor 2 ya. Kalau memang menurut saya 2 atau 3 sih cukup, karena kalau saya hadiah ini terus terang tidak terlalu penting buat saya. Kemudian kalau kata-kata pujian buat saya juga ya oke, tapi tidak terlalu penting gitu ya. Jadi buat saya sih physical touch ini melayani juga buat saya oke, cuma tidak terlalu. Jadi memang biasanya 2 yang menonjol, Bu. Tapi kalau memang Bapak Ibu ada yang 5-nya bisa di skala prioritas, tidak ada masalah sih. Jadi itu akan menolong kita, dan juga nanti kita akan menolong pasangan kita. Sehingga ketika kita mau melakukan sesuatu, kita tepat. Bukankah itu yang kita doakan? Contoh, kalau kita mau berdoa untuk anak-anak kita, Tuhan pertemukan anak-anakku dengan pasangan yang tepat. Tepat ini kan penting. Nah, kalau kita untuk memberi kepada pasangan kita, bahasa kasih tadi, kan harus melakukan hal yang tepat juga. Ya, supaya hal yang tepat tadi kan penting. Nah, oleh sebab itu, menurut saya penting juga, Bu, untuk skala prioritas, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, nah ini Pak, ini saya juga coba ya, saya bacakan pertanyaannya. Saya dengan Pak Robert itu 3 bahasa kasih. Pertama itu dari Bapak terus ke Ibu. Dari Ibu ke Bapak gimana nih? Ini saya juga kurang paham sih Pak pertanyaannya, maksudnya gimana nih dari Ibu Catherine ini nih. Maksudnya 3 bahasa kasih yang pertama tadi itu dari Bapak diberikan ke Ibu atau gimana nih? Dari Ibu ke Bapak gimana nih? Maksudnya gimana ya Bu Catherine? Saya juga kurang paham maksud pertanyaannya dia nih Pak.
Ya. Mungkin Contohnya tadi Bu, dari bapak ke ibu, apakah bisa diberikan contoh juga kalau dari ibu ke bapak gitu? Oh, contohnya ibu ke bapak. Contohnya tadi saya berikan contoh istri saya tadi kata-kata Pak, affirmation word tadi, karena dia orangnya minder, dia orangnya udah menyerah. Saya berikan kata-kata dorongan Pak. Saya memberikan kata-kata dorongan kepada istri saya. Kamu bisa yang tadi istri saya sampaikan tadi, Pak. Iya, betul Bu. Betul Pak, itu saya mengerti. Cuman maksud saya apakah itu kan contoh dari bahasa kasih yang Bapak lakukan ke Ibu. Mungkin bisa diberikan contoh kalau Ibu lakukan ke Bapak gitu Pak. Oh, kalau suami saya kan bahasa kasihnya sentuhan. Yang saya lakukan sering mungkin saya ada yang ketemu suami saya di kamar gitu ya, Bapak suami saya lagi apain saya dari luar, saya peluk aja suami saya, itu membuat suami saya senang gitu ya. Saya dicium, dipeluk. Kan suami istri tidak apa-apa Pak, pelukan sama ciuman Pak. Betul Pak. Iya, berarti satu ya. Soalnya tadi contoh dari 5 bahasa kasih, 4 yang pertama contohnya dari Bapak ke Ibu. Sedangkan contoh yang kelima Ibu ke Bapak gitu. Berarti yang dari Ibu ke Bapak cuman yang kelima touching dari itu ya. Bu. Betul. Ya, oke. Ya, cukup. Ya, makasih Pak. Saya suka sih Pak, masa ini penting sekali untuk kita mengerti. Sekali lagi, kalau pria ini ada yang suka sentuhan fisik. Loh Pak, semua pria suka sentuhan fisik. Bukan, Mas. Saya ini skala prioritas tadi ya. Kalau saya lebih suka yang ini. Kenapa? Karena mungkin dulu saya tidak pernah disentuh oleh orang tua saya. Memang ya. Orang tua saya tidak pernah memeluk saya. Iya. Papa saya tidak pernah memeluk saya. Iya. Saya bersyukur saya kenal Tuhan dulu sehingga saya tidak jatuh ke pelukan orang lain dulu. Sudah sampai ke istri saya, ini yang pertama, pacar pertama dan pacar terakhir. Ya puji Tuhan, tidak sampai ke pelukan orang lain, Bu. Sehingga saya bersyukur, Pak. Sampai sekarang, sentuhan fisik ini saya dapat dari istri saya saja. Ya, oke Pak. Ini ada pertanyaan lagi. Pak, kalau sudah kasih tahu ke pasangan apa bahasa kasih, tapi kok seolah-olah dianggap biasa saja, gimana menyikapinya ya? Jadi kita udah ngasih perhatian nih Pak nih ke pasangan nih, tapi yang pasangannya tuh nggak nganggep gitu loh Pak. Nah itu gimana? Ya karena betul. Terima kasih Bu. Karena kita tidak menganggap penting. Karena kita tidak menganggap penting bahasa kasih. Sehingga banyak orang cuek. Padahal kalau kita belajar tentang psikologis pria wanita, ini sangat penting. Contoh, buat seks itu buat pria itu nomor 2. Sehingga mudah sekali pria itu jatuh di dalam bidang pornografi. Buat wanita, seks itu nomor 12-13. Wanita tanpa seks tetap jalan. Ibu-ibu kuat, tidak ada masalah. Tapi ibu-ibu paling kalah dengan, maaf kata-kata, pujian, rayuan. Itu, kalau kita menganggap penting belajar ini, itu akan menolong rumah tangga. Berapa banyak rumah tangga yang kami layani, baru rumah tangga 3 bulan mau cerai. Baru rumah tangga 6 bulan mau cerai. Kenapa? Menganggap begitu dulunya waktu pacaran, wah Pak, menunggu saya 1 jam, 2 jam, hebat Pak, berani. Maksudnya itu tidak ada mengeluh. Sabar. Pengertian. Tapi ketika sudah mulai menikah, ketahuan semua, waduh Pak, sepertinya saya salah. Saya menikahi sesuatu dalam karung, Pak. Waduh, dalam karung. Padahal pacaran berapa lama, menikahi dalam karung, kucing dalam karung, apa-apa gitu ya. Ya, sehingga dia menganggap, wah ini pria ini tidak cocok. Pria ini terlalu mengkontrol saya, Pak. Wanita ini terlalu cerewet, bawel, Pak. Ini bagi saya kelihatannya tidak cocok. Sehingga mudah sekali orang berpisah. Dan maaf, kadang-kadang yang terjadi mereka datang kepada orang yang tidak tepat. Bukan orang-orang yang mengenal Tuhan, datang kepada psikolog yang tidak cinta Tuhan. Maaf,
saya katakan yang tidak cinta Tuhan? Karena ujung-ujungnya dia bilang pasti kalau kamu tidak cinta, daripada kamu nanti sengsara, ya sudah berpisah saja. Ada enggak yang seperti itu? Ada. Kami melayani ada orang yang datang dari psikolog yang build-up-nya seperti itu. Kebetulan puji Tuhan saya pernah belajar tentang psikologi pendidikan, diajari tentang psikologi dikit-dikit. Sehingga harusnya psikologi di dalam kehidupan kekristenan tidak seperti itu. Back to Bible, kembalinya kepada firman. Orang yang konseling pada Bapak Ibu diarahkan kepada firman Tuhan. Itu yang psikologi yang benar. Oleh sebab itu Bapak Ibu datanglah kepada orang yang tepat. Ibu-ibu yang punya masalah dan beban yang berat, ya, datang kepada ibu-ibu yang tepat, kepada orang-orang yang tepat. Kalau salah, jalan keluarnya pasti salah. Dan ini perlu menganggap ini penting. Sekali lagi bahasa kasih ini penting. Ya, ulangi bersama kami, bahasa kasih itu penting. Bahasa kasih itu penting. Iya, ini penting sekali. Terima kasih. Ya, oke Pak. Yang ada lagi yang bertanya, bahasa kasih ini apakah hanya untuk manusia? Bagaimana dengan bahasa kasih Tuhan Yesus? Oh, Tuhan Yesus itu malah luar biasa, bahasa kasihnya komplit. Ya, jadi kalau kita lihat contoh yang pertama, ya karakter pun Tuhan Yesus komplit ya. Kita kan belajar ini untuk manusia ya. Tapi kalau Tuhan Yesus ada enggak? Ada. Kata-kata, coba lihat bagaimana dia menguatkan murid-muridnya. Nah, Tuhan Yesus kan enggak punya, dia Allah 100%, manusia 100%. Dia enggak punya istri ya. Jadi jangan memikirkan bahasa kasih ini bisa untuk suami istri, bisa untuk orang lain enggak bisa. Bapak Ibu yang punya anak bisa tahu bahasa kasihnya, harus mengenali, bisa. Sehingga tidak salah di dalam penanganan gitu ya. Jadi bahasa kasihnya bisa kita kenali anak kita. Bapak Ibu punya anak saya dua. Saya mengenali bahasa kasihnya. Yang satunya dia hadiah, yang satunya kata-kata. Oh, bahasa kasihnya itu. Sehingga kita bisa mengarahkan. Kalau yang salah, kamu kalau dikasih hadiah yang tidak benar, jangan terima ya. Karena kadang-kadang itu trap, jebakan. Kalau jebakan berbahaya, bisa menyebab Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Jadi kalau Tuhan Yesus sih komplit, kalau saya lihat ya, kalau sentuhan fisik, dia menyentuh anak-anak, maksud saya anak-anak yang waktu belajar, dia khotbah, anak-anak datang, mari, datang dekat dengan aku. Ya toh? Kemudian bahasa kasih, coba kita lihat yang dia katakan melayani. Loh, dia melayani. Bahkan firman Tuhan katakan dia sampai melayani sampai menjadi hamba. Itu kan bahasa kasih doulos, itu kan hamba itu luar biasa. Kemudian apa yang di atasnya tolong? Itu bahasa menerima hadiah. Ya, bahasa kasih ini ada. Tetapi sekali lagi kita belajar untuk praktek ya Bapak Ibu. Saya berdoa, kami berdoa. Ini bukan hanya knowledge, ini bukan hanya pengetahuan, tapi sesuatu yang membekali Bapak Ibu dan membuat hidup kerohanian kita bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih, Bu. Ya, terakhir Pak, terakhir ya. Bahasa kasih saya sepertinya kata cinta, waktu yang berkualitas. Ya. Saya masih belum terlalu paham bahasa kasih suami saya. Saya sering belikan dia hadiah, tapi sepertinya biasa saja. Yang saya tahu, suami saya seringkali mencium saya setiap pagi, menggandeng saya. Apakah itu bahasa kasihnya? Betul. Sudah tahu kasih suaminya, pelukan touch, physical touch Ibu. Ya. Sudah tahu itu loh ya. Itu jawaban buat Ibu Mesrani Sitanggang. Itu berarti suaminya butuh waktu mesra banyak itu Bapak Ibu ya. Suami istri kan bagus lah, maksudnya di kamar berdua pelukan, ciuman, kemudian ya. Di mall kadang-kadang dia butuh suami dipeluk, digandeng itu peluk. Ya untuk affirmation buat dia. Itu masih ada tuh Bu, ada 2 atau 3 lagi tuh Bu. Nah, ini Pak, satu lagi Pak nih. Bu. Ya ini. Ada sepasang suami istri yang sudah menikah 10 tahun.
sekarang mereka mempunyai masalah yang berujung mau bercerai. Tapi suaminya menyadari keegoisannya dan mau bertobat untuk membangun kembali rumah tangganya. Tapi istrinya sudah terlanjut kepahitan selama pernikahan mereka. Karena sering dikata-katai dengan kasar, sehingga mengeraskan hati untuk tetap kukuh mau bercerai. Bahkan istrinya tidak mau tidur sekamar lagi dengan suaminya. Bagaimana sikap suami menghadapi istrinya ini? Maka tip dari Bapak untuk suami ini, makasih Pak. Iya, ini suaminya harus ikut WB dulu Bu, yang penting Bu. Ikut Bina Sejati, oh istrinya kali Pak. Harus, enggak, istrinya harus ikut WB dulu nih Bu. Iya. Kemudian suaminya harus ikut Pria Sejati dulu. Ya. Nanti pasti pulih nih Bu, sudah pasti dua-duanya pulih Bu harusnya. Ini karena ya untuk menghadapi bimbing secara khusus gitu ya. Jadi suaminya harus didampingi. Kemudian istri yang gini ini tidak mudah memang, harus didampingi. Saya kira kalau ibu-ibu WB sangat-sangat potensial lah untuk menolong ibu-ibu yang model gini ya Bu ya. Jadi ini banyak lah yang terjadi gini yang kita layani memang ya harusnya ya satu yang penting suaminya kan sudah mau kembali. Itu penting. Jadi suaminya pegang dulu. Kalau boleh sih kalau anjuran saya kepada bapaknya. Contoh di teman-teman WB ini ada bapak ibu kan ada ibu pasti ada bapak. Minta tolong bapaknya untuk handle suaminya dulu, kuatin imannya dulu lah. Ibunya didampingi oleh teman-teman WB ini. Ya, didoakan. Firman Tuhan katakan hati raja-raja mengalir kemanapun dia mau. Ya, jadi hati raja-raja pun bisa apa namanya luntur, apalagi luluh, apalagi hati yang pahit ini Tuhan bisa tolong sehingga dipulihkan gitu. Jadi ya di mentor gitu ya. Ya lebih bagus sih ikut BB sama PS itu. Kalau menurut saya lebih oke ya, sehingga mereka dipulihkan di situ ya. Ya, oke. Makasih Pak untuk sarannya. Nanti ya, biar apa namanya diteruskan ya, Bu Ria. Tanya ini ya. Nah, terakhir Pak nih. Shalom, bahasa kasihnya kalau cuma di tempat tidur saja, apakah itu wajar ya? Karena setiap hari sibuk dengan laptopnya saja. Ini nyindir apa nyindir suaminya apa tanya bahasa kasih? Ini istri yang tanya. Iya. Ini nyindir suami nih Bu ya. Ya betul. Ya betul. Sebetulnya kita ini tidak bisa melihat bahasa kasih itu dari tempat tidur saja. Tempat tidur saja itu kan kalau kita belajar itu penyatuan secara tubuh ya, bukan bahasa kasih. Jadi orang yang maaf kata dia bahasa kasihnya hadiah bisa enggak di tempat tidur ya bisa. Bukan itu. Jadi tempat tidur itu bukan untuk melihat bahasa kasih. Untuk melihat bahasa kasih itu di setiap kehidupan kita sehari-hari. Ya, jadi kalau kehidupan sehari-hari kita bisa lihat, ya itu bahasa kasih pasangan kita dan kita kelihatan. Jadi saya harap sih ini ibu-ibu, kalau ada bapak-bapak, ya puji Tuhan sudah langsung mendengar, langsung praktek ya Bapak-Ibu ya. Sekali lagi apa yang kita pelajari, kalau tidak dipraktekkan, ya nanti jadi banyak saja, jadi pengetahuan tok. Nanti maaf loh, nanti kita jadi orang Farisi loh Bapak Ibu ya. Jadi, tapi kalau kita dapat, kemudian kita ceritakan buat suami-suami ibu-ibu ini, aku dapat ini loh. Ya, tadi boleh enggak dibagikan bahasa kasih? Boleh. Itu PowerPoint saya kasihin aja, enggak apa-apa Bu. Disampaikan yang mau minta silahkan, enggak apa-apa ya. Termasuk rekaman Pak. Rekamannya. Oh iya. Malah komplit dapatnya rekaman ya. Komplit jadinya tuh. Ini direkam kok. Jadi yang meminta rekamannya juga boleh supaya bahasa kasihnya lebih dos gitu loh Pak. Iya, siap Bu, siap. Ya itu aja yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi, bahasa kasih itu didapat dari setiap hari. Itu ada yang tanya, boleh minta rekam, sudah dijawab tuh sama Ibu. Boleh katanya. Ya, boleh. Ya. Terima kasih. Ya, Ibu, terima kasih. Bu Mala, Tuhan berkati.
Ya, sebelum kita nanti akan menutup acara ini, ya kita akan berfoto bersama ya. Nanti Ibu Esther yang akan memotret kita semuanya. Jadi tolong videonya dibuka sebentar, ya. Esther atau Tantri silakan yang mau memotret kita semua. Baik, Ibu-Ibu, kita akan foto sebentar. Di layar saya ada 6 layar. Jadi kita agak tahan senyuman ya, Bu ya. Mari saya mulai dari layar saya yang pertama. Saya hitung 1, 2, 3. Oke, sebentar. Layar yang kedua. Oke. Ibu Grace agak gelap ya. Agak maju dikit, Bu. Oke. Siap, semuanya senyum. 1, 2, 3. Layar ketiga. Oke, Ibu Jausania agak turun dikit, agak ya, oke. 1, 2, 3. Yang keempat. Wow, ini ada yang rame-rame. Oke, siap semua. Ibu Jenny boleh maju sedikit biar kelihatan. Ibu Jenny Gia, ya. Siap, 1, 2. Ibu Repka Sondak, kepalanya agak kepotong, boleh dinaikin sedikit. Ya, oke, siap. 1, 2, 3. Layar kelima. 1, 2, 3. Layar terakhir. Nggak ada video yang keluar, tapi saya screenshot. Baik, Ibu-Ibu sudah selesai. Buku malam saya kembalikan kepada buku malam. Makasih Mbak Tantri. Sama-sama. Sebelum kita doa penutup ya, kita akan melihat sekali lagi tayangan tentang program WB Ghost Virtual. Ya, jadi tahun ini ada beberapa pembinaan wanita bijak yang akan dilaksanakan secara virtual. Ya. Nah, untuk 2 hal, ini bulan depan. Bulan depan kita akan mengadakan seminar lagi ya, tanggal 7 Juni bersama Ibu Iliana Widodo dengan tema cocaine. Nah, apa itu? Ya, kecanduan digital. Sekarang ini, nah tadi itu yang bertanya ya, tiap hari menghadapi kalau enggak handphone. Gimana caranya untuk kita ini bisa menang dari kecanduan digital ini? Nah, silakan nanti teman-teman bisa mendaftar lagi. Kita bersyukur ada 175 partisipan yang ikut di dalam seminar malam hari ini, ya luar biasa. Nah, silakan untuk mendaftar ya, digital cocaine itu tanggal 7 Juni selalu Senin pertama kembali jam 7 malam, ya. Nah, jadi mungkin kalau ada anaknya yang mau diikut sertakan dalam seminar boleh, supaya dia juga bisa mendengar, karena ini memang sekarang ini menjadi problem para ibu-ibu, para bapak-bapak untuk anak-anak juga, ya, termasuk juga anak-anak terhadap orang tuanya, ya. Jadi bukan cuma anak-anak saja yang kecanduan digital, tapi ibu-ibu pun sekarang juga sama sih sebetulnya ya. Nah, gimana kita bisa sembuh dari kecanduan digital ini, ya? Lalu ini ada wanita bijak Katolik single secara ghost virtual.
yang akan dilaksanakan pada bulan Juni, ya, setiap hari Sabtu nih mungkin ya, jam 9 pagi sampai jam 1 siang. Ini khusus wanita bijak Katolik single, ya. Lalu yang berikutnya adalah wanita bijak single ghost virtual. Nah, ini yang secara nasional, ya, saja boleh. Ini kapasitasnya itu 50 orang, ya, betul ya Tan? Nah, setelah 50 orang akan di-close. Biayanya 350.000, akan diadakan Sabtu 26 Juni, 3 dan 10 Juli, jam 1 siang sampai jam 5 sore. Lalu ada wisudanya Sabtu 17 Juli. Ya. Nah, kalau ini sudah penuh. Ini Eropa, Bu. Oh, sorry. Ini yang khusus untuk Eropa. Jadi ini tetap diumumkan. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang punya saudara di Eropa, di Belanda, ya mungkin pokoknya di Eropa lah, ya. Silakan bisa ikut. Nah, ini khusus untuk wanita Indonesia yang tinggal di sana. Kenapa? Karena ini beda waktu. Jadi kalau ibu-ibu ikut, waktunya beda banget. Jadi nggak disarankan untuk ikut. Jadi ini khusus untuk wanita Indonesia yang tinggal di Eropa Barat. Ya, tanggalnya bulan Mei ini ya. Selama setiap Senin pukul 9 pagi. Nah, kalau 9 pagi di sini kita malam. Ya, jadi nggak akan mungkin bisa ikut ibu-ibu ya. Nah, ini saja. Lalu kemudian satu lagi sih udah penuh ya, Tan? Ya, nah, sudah penuh. Ya, oke. Nah, melalui seminar ini juga ya, bagi ibu-ibu yang ingin ikut modul 2, ya, karena ada yang ingin ikut modul 2, silahkan menghubungi call center yang ada di layar ini, ya, supaya kita bisa sama-sama bertumbuh dan belajar bersama. Ya. Lalu bagi yang pertama kali ikut di dalam acara seminar Sahabat WB dan ingin menjadi sahabat WB seterusnya, ya nanti link pendaftarannya akan di-share di grup, ya. Jadi grupnya nggak dibubarkan dulu, ya. Nanti akan kita info link pendaftaran untuk sahabat WB itu di grup sahabat WB, ya. Lalu demikian juga kalau ibu-ibu ingin berkontribusi ya untuk pelayanan wanita bijak, nanti juga kita akan share linknya juga di grup sahabat WB, ya. Terima kasih ibu-ibu sekalian untuk partisipasinya, teman-teman dari Indonesia, dari Kucing, ya, dari Kuala Lumpur, ya, dari Brunei tadi sudah minta izin karena ada tamu, ya. Nah, saya mengucap syukur ya untuk teman-teman, untuk Bu Susan ya dari Semarang, setia banget ya menemani kita ya. Halo Bu Susan, ya, ya kami nantikan. Ya, ibu-ibu, bapak-ibu untuk ikut lagi seminar Sahabat WB, Sahabat Wanita Bijak untuk bulan Juni ya dengan tema Digital Cocaine. Sekali lagi terima kasih Pak Freddy yang sudah membagikan ilmunya dengan Ibu Yunike. Ya, banyak yang mengatakan thank you ya, diberkati sekali dan tinggal prakteknya ya Pak, ya Bu. Ya, itu sudah tadi banyak kesaksian dari Pak Freddy dan Ibu Yunike. Terima kasih Pak untuk sharingnya. Nanti lain kali kita bisa jumpa lagi dengan topik-topik yang lain ya Pak. Amin. Terima kasih Bu. Terima kasih juga untuk Bu Kumala Dewi yang sudah memperkenalkan Bapak dan Ibu kepada kami semua pada malam hari ini. Dan malam hari ini Ibu Kumala Dewi akan menutup seminar kita di dalam doa. Saya persilahkan. Mari kita berdoa, sahabat